Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ucapan terima kasih kepada Ibu dosen dan teman-teman semua atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan materi paradigma Islam tentang ilmu pendidikan dan pengajaran. Kami dari kelompok 8 beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Nadila Alisha, kemudian rekan saya Dini Suryani. Kami dari kelas F PGSD, program studi Ilmu Pendidikan Sekolah Dasar dan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Buton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kepada Ibu dosen dan teman-teman semua atas kesempatan telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu tentang paradigma Islam tentang ilmu pendidikan dan pengajaran. Saya Nadila Alisha dengan NIM 03 21131 dari kelas F PGSD, program studi guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Buton. Yang pertama, hakikat ilmu pendidikan dan pengajaran dalam Islam. Hakikat pendidikan dalam Islam adalah usaha orang dewasa muslim yang bertakwa secara sadar, mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah atau kemampuan dasar anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. Pendidikan atau at-tarbiyah menurut pandangan Islam adalah bagian dari tugas manusia sebagai khalifah alam di bumi. Allah adalah Rabbal Alamin, juga Rabb al-Nas. Tuhan adalah yang mendidik, kuasa, dan yang mempercayai serta menjalankan kehidupannya. Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat ada 2 gambar yang menunjukkan bahwa betapa pentingnya pendidikan untuk kita. Kita bisa menuntut ilmu dari sejak buayan sampai ke liang lahat. Itulah mengapa pendidikan ataupun pengajaran sangat penting untuk kita. Tanpa adanya ilmu atau pendidikan ataupun pengajaran, kita tidak akan mengetahui sesuatu yang walaupun sesuatu itu mudah. Untuk itulah, makanya pendidikan sangatlah penting untuk kita. Jadi jelaslah bahwa proses pendidikan dan pengajaran merupakan rangkaian usaha membimbing, mengarahkan potensi hidup manusia yang berupa kemampuan-kemampuan dasar dan kemampuan belajar sehingga terjadilah perubahan di dalam hidup pribadinya sebagai makhluk individual dan sosial serta hubungannya dengan alam di sekitar dimanapun ia berada. B. Keutamaan ilmu pendidikan dan pengajaran. Yang pertama, orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, orang yang berilmu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sesuai dengan Quran surat Al-Fatir ayat 28. Yang ketiga, orang yang berilmu akan diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Itu sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 269. Kemudian yang keempat, orang berilmu dimudahkan jalannya ke surga. Itu sesuai dengan hadis riwayat Muslim nomor 2699. Yang kelima, orang berilmu akan memiliki pahala yang kekal. Teori-teori ilmu pendidikan dan pengajaran dalam Islam. Teori pendidikan Islam merupakan teori yang terintegratif yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Quran. Jadi, teori pendidikan Islam tidak akan bertentangan dengan hasil-hasil sains, bahkan dapat menerima dan memanfaatkan bagian-bagian dari sains sebagai pelaksanaan operasional pendidikan. D. Ayat Al-Quran dan hadis tentang ilmu pendidikan dan pengajaran. Yang pertama, ayat Al-Quran tentang pendidikan dan ketuhanan. Itu sesuai dengan Quran surat Al-Alaq ayat 1.
Kemudian yang kedua, ayat Al-Quran tentang pendidikan dan derajat manusia. Itu sesuai dengan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang ketiga, ayat Al-Quran tentang pendidikan dan keberkahan. Itu sesuai dengan Quran Surat Sad ayat 29. Dan yang keempat, ayat Al-Quran tentang pendidikan proses mencari ilmu. Itu sesuai dengan Quran Surat Al-Kahfi ayat 66. Berikutnya, hadis tentang ilmu pendidikan dan pengajaran. Yang pertama, hadis tentang pendidikan dan jaminan bagi para penuntut ilmu. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, hadis tentang pendidikan dan menghormati guru. Belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan, serta rendah hatilah pada orang yang kamu belajar darinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang ketiga, hadis tentang pendidikan dan pentingnya menguasai ilmu pendidikan. Barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, hadis tentang pendidikan dan menjadi pendidik yang baik. Pendidik yang penyantun, ahli fikih dan ulama disebut pendidik apabila seorang mendidik memudia dengan memberikan ilmu sedikit-sedikit yang lama menjadi banyak. Hadis riwayat Bukhari. Oke, sampai di situ dulu pembahasan kita hari ini. Semoga yang kami sampaikan bisa dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.